Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 manajemen. Saya Setio Aji Sadiowo dengan NIM 2016008204 dan teman saya Rausan Fikri Hanif dengan NIM 2017008525. Kami akan menjelaskan materi tentang pembelajaran kosakata. Kosakata merupakan unsur bahasa yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa asing untuk dapat memperoleh kemahiran berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Tapi, mempelajari bahasa tidak identik dengan mempelajari kosakata. Artinya, untuk memiliki kemahiran berbahasa, tidak cukup hanya dengan menghafal kosakata saja. Xavier dalam Frisch 1970 menyatakan, para pembelajar bahasa tidak bisa mengenal bahasa melalui kamus. Namun demikian, kosakata merupakan bagian yang pokok dalam mempelajari bahasa karena hakikat bahasa adalah sekumpulan kosakata. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam pembelajaran kosakata, di sini kami akan mencoba memberikan sedikit bantuan tentang teknik-teknik pengajarannya dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Apa kegunaan kosakata dalam pembelajaran bahasa? Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran kosakata? Dan yang terakhir, bagaimana teknik-teknik pengajaran kosakata? Kegunaan kosakata dan fungsinya. Kosakata merupakan unsur bahasa yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa asing untuk dapat memperoleh kemahiran berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Makna sebuah kata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang terdapat dalam kamus, adapun makna konotatif adalah makna tambahan yang terkadang di dalamnya nuansa atau kesan khusus sebagai akibat dari pengalaman pemakai bahasa. Fungsi kata baku dikutip dari buku pedoman kata baku dan tidak baku, dilengkapi ejaan yang disempurnakan oleh Ernawati Waridah. Berikut fungsi penggunaan kata baku antara lain. Yang pertama, pemersatu. Kata baku berfungsi untuk mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Contoh, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Kemudian yang kedua, pemberi kekasan. Kata baku juga dapat menjadi pembeda dengan masyarakat lain atau menjadi ciri khas suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga, pembawa kewibawaan. Kata baku berfungsi untuk memperlihatkan kewibawaan bagi pemakainya. Dan yang terakhir adalah kerangka acuan. Selain itu, kosakata baku juga dapat digunakan sebagai kerangka acuan atau tolak ukur bagi benar tidaknya pemakai bahasa seseorang atau sekelompok orang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran kosakata. Kosakata merupakan bagian yang pokok dalam mempelajari kosakata, karena hakikat bahasa adalah sekumpulan kosakata.
Oleh karena itu, sebelum membicarakan tentang teknik-teknik mengajar kosakata, perlu diperhatikan dasar-dasar pengajaran kosakata, yaitu yang pertama, asas hemat. Guru harus menghemat penggunaan kosakata sesuai dengan kemampuan siswa, yaitu berupa kata-kata yang diperlukan saja. Kemudian yang kedua, asas konteks. Kosakata harus disampaikan dalam konteks atau dimasukkan dalam kalimat yang sebelumnya dipahamkan terlebih dahulu melalui gerakan atau media pembelajaran seperti gambar, stempel, dan sebagainya, bukan melalui terjemah. Kemudian yang ketiga, asas pilihan dan gradasi. Mufrodat yang dianjurkan harus berdasarkan skala prioritas dan menganut asas gradasi dari yang mudah kepada yang sulit, sebab kosakata dapat diaplikasikan menjadi 3, yaitu kosakata utama, sekunder, dan kosakata yang sedikit kaitannya dengan topik. Teknik-teknik pengajaran kosakata. Adapun tahapan dan teknik pengajaran kosakata atau pengalaman belajar siswa dalam mengenal dan memperoleh makna kosakata dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan kata. Ini adalah tahapan yang pertama. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendengar kata yang diucapkan guru, baik berdiri sendiri maupun di dalam kalimat. Apabila unsur bunyi dari kata itu sudah dikuasai oleh siswa, maka dalam 2 atau 3 kali pengulangan, siswa telah mampu mendengarkan secara benar. Yang kedua, mengucapkan kata. Yang berikutnya adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengucapkan kata yang telah didengarnya. Mengucapkan kata baru membantu siswa mengingatnya dalam waktu yang lebih lain. Kemudian yang ketiga, mendapatkan makna kata. Berikan arti kepada siswa dengan sedapat mungkin menghindari terjemahan, kecuali kalau tidak ada jalan lain. Saran ini dikemukakan karena kalau guru setiap kali menggunakan bahasa ibu siswa, maka tidak akan terjadi komunikasi langsung dalam bahasa yang sedang dipelajari. Sementara itu, makna kata akan cepat dilupakan oleh siswa. Ada beberapa teknik yang dapat dipergunakan oleh guru untuk menghindari terjemahan dalam menerangkan arti suatu kata, antara lain dengan pemberian konteks, definisi sederhana, pemakaian gambar, dan teknik-teknik lain sebagaimana akan diuraikan dalam tahap berikut ini. Konteks. Untuk menerangkan arti kata uncle misalnya, dapat diberikan konteks. My father has brother. His name is Tony. Tony is my uncle. Kemudian yang kedua, definisi. Pemberian definisi untuk menerangkan arti kata ini dapat efektif kalau ungkapan yang digunakan untuk mendefinisikan itu telah dikenal, difahami oleh siswa. Misalnya untuk menerangkan arti kata berikut. Uncle, definisi. Uncle is brother or your parents. Aunt is sister or of our parents. Akan tetapi, jika kata dan ungkapan yang dipakai untuk pendefinisian itu lebih rumit dari kata yang didefinisikan, maka tidak ada gunanya, bahkan lebih membingungkan. Yang ketiga, sinonim. Kalau kata yang diterangkan maknanya memiliki sinonim yang sudah dikenal oleh siswa, ini bisa digunakan untuk menjelaskan makna tersebut. Misalnya untuk menerangkan arti kata si, sop, baik, etc.
dapat diberikan sinonimnya yaitu look, store, bicycle yang diduga telah dikenal oleh siswa karena lebih populer. Tentunya guru mengetahui mana kata-kata yang telah dipelajari siswa dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kemudian yang keempat, antonim. Seperti halnya sinonim. Makna antonim dari kata yang akan diterangkan maknanya sudah dipelajari sebelumnya oleh siswa. Sempat digunakan untuk menjelaskan arti kata yang baru. Yang kelima, benda asli atau tiruan. Benda-benda yang ada di dalam kelas, di kebun, dan di lingkungan sekolah pada umumnya termasuk anggota badan manusia. Bisa langsung digunakan untuk mengenalkan kosakata. Benda-benda lain yang dapat dibawa ke dalam kelas atau tiruan benda-benda itu merupakan media yang efektif untuk menjelaskan makna kosakata. Benda-benda semacam tiket, money, ID card, dan sebagainya dapat dibawa ke dalam kelas sebagai alat bantu. Tetapi benda-benda yang tidak mungkin dibawa ke dalam kelas cukup dibawakan tiruannya atau modelnya di dalam kelas seperti car, ship, plane, elephant, horse, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, gambar. Gambar merupakan alat bantu pengajaran yang dapat memperjelas makna suatu kata di samping gambar dari benda-benda. Gambar ini dapat pula berbentuk diagram misalnya untuk menerangkan kata-kata back, beside, behind, dan sebagainya. Gambar bisa berbentuk kartu atau gambar berangkai. Bisa foto, guntingan, koran dan majalah atau gambar tangan. Gambar tangan untuk pengajaran bahasa tidak harus berupa gambar berseni yang lengkap gambar tongkat. Cukup efektif dan mudah membuatnya. Kemudian yang kedelapan, peragaan. Berbagai gerakan atau tindakan dapat diperagakan untuk menjelaskan makna kata. Terutama kata kerja misalnya write, read, teach. Bahkan kata-kata yang biasanya terjadi di luar kelas. Kemudian yang kesembilan adalah penerjemahan. Untuk kosakata tertentu, misalnya kosakata yang bersifat abstrak, yang sulit dijelaskan maknanya dengan teknik-teknik tersebut di muka, cara terjemah dapat digunakan. Kemudian teknik pengajaran kosakata yang keempat adalah membaca kata. Setelah siswa mendengar, mengucapkan, dan memahami makna kata-kata baru, guru menuliskan di papan tulis. Setelah itu, siswa diberi kesempatan untuk membacanya dengan suara keras. Kemudian teknik yang kelima adalah dengan menulis kata. Sangat membantu penguasaan kosakata kalau siswa diminta menulis kata-kata yang harus dipelajari pada saat makna kata-kata itu masih segar dalam ingatan siswa-siswa menulis di bukunya masing-masing dengan mencontoh apa yang ditulis guru di papan tulis. Kemudian teknik yang keenam adalah membuat kalimat. Tahap terakhir dari kegiatan pengajaran kosakata adalah menggunakan kata-kata baru itu secara lisan maupun tertulis. Guru memberikan contoh kalimat kemudian meminta siswa membuat kalimat serupa. Latihan seperti ini sangat membantu memantapkan pengertian siswa terhadap makna kata. Sudah barang tertentu, tidak semua kata-kata baru harus dikenalkan dengan semua prosedur atau langkah di muka.
Faktor waktu harus juga bisa diperhitungkan. Untuk itu, perlu dipilih kata-kata yang memang sulit atau kata-kata yang memang hanya dipahami maknanya secara utuh apabila dihubungkan dengan konteks. Kemudian kesimpulannya, kegunaan kosakata dan pembagian. Kosakata merupakan unsur bahasa yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa asing untuk dapat memperoleh kemahiran berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Makna sebuah kata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu denotatif dan makna konotatif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran kosakata adalah dasar-dasar pengajaran kosakata ada 3, yaitu asas hemat, asas konteks, dan asas pilihan dan gradasi. Kemudian poin C, teknik-teknik pengajaran kosakata. Adapun tahapan dan teknik pengajaran kosakata atau pengalaman belajar siswa dalam mengenal dan memperoleh makna kosakata dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan kata. Yang kedua, mengucap kata. Yang ketiga, mendapatkan makna kata. Yang empat, menulis kata. Dan yang kelima, membaca kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.